Halo Kak Fadli. Ya, Hafiz. Kak boleh dijelasin nggak nama komunitasnya apa sih? Untuk nama komunitas yang saya ikutin itu namanya TT Ina. Di situ kita tuh ngakuin out bareng bersama di jalanan. Jadi kayak untuk tempatnya sendiri itu ada dua, lapangan banteng dan juga Senayan. Mungkin itu aja kayak secara singkatnya. Oh iya, terus kapan sih komunitas Terti Ina ini tuh dibentuk Kak? Untuk bentuknya itu secara resminya ya, TT Ina dibentuk itu 10 Februari 2023. 10 Februari ya. Jadi belum ada setahunan ya Iya, Terti. belum. Masih baru juga. Terus biasanya kegiatan rutinnya seperti apa sih Kak yang dilaksanakan oleh komunitas Terti Ina? Untuk kegiatan rutinnya itu, kalau kegiatan bersamanya itu setiap satu bulan itu diadain 3 kali workout bareng. Nah, untuk harinya itu setiap hari Sabtu, di 2 minggu pertama itu diakuin di lapangan banteng. Kemudian untuk minggu ketiganya kami itu break, nggak ada workout bareng, cuman masing-masing aja. Kemudian untuk minggu terakhirnya itu kami ngakuin di Senayan. Oh, oke. Untuk di minggu ketiga, bentuk breaknya itu seperti apa? Misalnya dikasih secara materi atau gimana, Kak? Kalau untuk hari minggu ketiga itu biasanya kami ngelakuinnya itu sesuai keinginan kami. Ada yang mungkin ngelakuin workoutnya sesuai poin masing-masing, ya ada yang kayak push up mungkin, atau ada yang mungkin sit, squat kayak gitu. Jadi sesuai poinnya masing-masing apa tujuannya. Oh, oke. Tapi di secara mandiri ya, mungkin. Ya, Oh, oke, oke, baik. Terus, apa sih yang membuat Kak Fadli ini bergabung dengan komunitas Terti Ina? kalau bergabung itu alasannya tuh karena kan nggak bisa olahraga sama sekali ya saya. Nah, jadi waktu itu nanya sama teman gimana caranya, kan kayak push up atau push up aja kan nggak bisa kan, karena buat beberapa orang itu susah. Nah, di situ saya sama teman saya diajak buat ikut join ke komunitas Tetina ini. Nah, di situ saya belajar gimana cara biar bisa push up, kayak apa yang harus dilatih terlebih dahulu sebelum ngelakuin push up, step by stepnya. Hingga akhirnya saya bisa ngelakuin push up kayak gitu. Kira-kira berapa bulan tuh untuk bisa push up sesuai tujuan Kak Fadli? Kalau push up secara benarnya ya itu butuh waktu sampai mungkin 2 bulanan ya, karena kan pertama ngelatih core-nya dulu kan tubuh, kemudian biasain badan dulu, kekuatan ototnya kan dilatih, kemudian hingga akhirnya bisa ya sekitar 2 bulan. Oh, setiap workout tuh berapa jam sih dalam perharinya? Kalau saya sih nggak, itu biasanya 30 menit sampai 1 jam ya, tergantung kondisinya lagi fit atau lagi lelah, kan kadang ada kegiatan lain juga jadinya. Kalau lagi lelah mungkin cuma 30 menit. Berarti kalau sama komunitas berapa jam tuh, Kak? Kalau di komunitasnya sendiri itu biasanya 1 jam sampai 1 jam 30 ya. Tapi itu ada beberapa waktu istirahatnya. Kayak misalnya habis lari kita istirahat dulu 10 menit kayak gitu sih. Oh, oke, oke, baik. Terus, uh, Kak boleh diceritain nggak bagaimana sih komunitas Terti Ina ini mempengaruhi hidup Kakak? Apakah ada dampak positif yang Kakak rasakan ketika bergabung di Terti Ina ini? Untuk dampak positif yang saya terima ya itu berupa perubahan habit dalam hidup saya ya. Jadi yang sebelumnya saya kayak susah buat bangun pagi, kemudian juga saya buat kayak ngelakuin aktivitas nih kalau udah seharian, pas udah pulang sampai rumah itu udah capek. Nah, tapi berkat kayak saya ngelakuin workout setiap hari itu jadinya pas bangun badan lebih segar, kemudian juga ketika ngelakuin aktivitas sehari-hari pas pulang nggak mudah capek, nggak mudah lelah kayak gitu sih. Oh, gitu ya, Kak. Terus kalau misalnya di Terti Ina ini, kan tadi udah berkontribusi kepada terhadap anggotanya ya, membuat anggotanya sehat. Terus kalau misalnya di Tertina itu ada kegiatan sosialnya nggak sih yang berdampak kepada masyarakat gitu? Untuk dampak ke masyarakatnya itu secara langsung mungkin kurang tahu ya, saya nggak ada mungkin. Tapi kalau misalnya secara nggak langsungnya mungkin ada kayak lewat media sosialnya kan.
Di situ kan kami bagikan kegiatan kami kan. Mungkin itu bisa motivasi buat masyarakat biar ikut lebih sehat aja dalam hidupnya. Kemudian juga kayak gimana cara ngelakuin gerakan yang benar di media sosial kami kan kami suka share jadinya mungkin itu sih dampak positif buat masyarakat. Kalau misalnya nih kan Tertina kan secara offline ya atau secara langsung, kira-kira kalau secara langsung nih masyarakatnya boleh langsung ikut atau enggak misalnya gitu. Oh. Kalau untuk kegiatan secara langsungnya itu boleh banget. Malah hampir setiap kali pertemuan tuh ada Hmm. kayak orang yang lagi lewat mungkin mau lagi jogging di lapangan Banteng atau Senayan yang mau ikut coba. Nah itu langsung diajak gabung, langsung ikut bareng-bareng terus habis itu ya udah paham Oh, bareng aja gitu. untuk itu masyarakatnya perlu bayar terhadap komunitas ini atau boleh ikut secara cuma-cuma aja? Untuk itu ikutnya cuma-cuma aja nggak ada bayaran dalam titiknya. Mungkin buat anggotanya aja kayak kalau kayak setiap pertemuan itu ada kayak kasnya 5.000 itu juga buat kita kembali lagi kayak beli peralatan buat nextnya mau ngakuin apa terus juga kayak buat minum kayak gitu sih. Baik. Nah, kalau pas lagi gabung itu, pas lagi workout di lapangan Banteng atau Senayan, berapa banyak sih anggota yang sering ikut gitu? Kalau yang aktif ya buat ikut tuh biasanya sekitar 8 sampai 15 orang yang aktif setiap hampir tiap minggunya. Mungkin kalau yang jarang-jarang mungkin kadang-kadang bisa sampai 20 30 kayak gitu sih. Oh, tapi secara keseluruhan ini anggotanya ada berapa orang Kak di dalam komunitas ini? Kalau saya nggak saya ingat ya anggotanya itu ada 30 sampai 40 sih. Hmm, nah itu dari mana aja tuh pesertanya? Dari luar, ada dari luar Jakarta Kak atau bagaimana? Kalau untuk anggotanya sendiri sih kebanyakan di Jakarta ya. Tapi ada juga yang kayak dari Bogor, Depok, kemudian juga Bekasi. Itu sih. Oh, berarti banyak banget ya dari Ya, berbagai kot apa Jabodetabek. betul. Nah, terus kira-kira di dalam komunitas Terti Ina ini pasti kadang-kadang ada yang tidak mulus dong. Kira-kira tuh dalam Terti Ina pernahkah terjadi konflik? Untuk konflik yang terjadi sih buat sekarang untungnya belum ada konflik yang kayak besar gitu ya. Mungkin sekedar konflik kecil kayak perbedaan pendapat aja kayak misalnya ada yang pengennya latihan di lapangan Banteng kan karena kalau di lapangan Banteng kan transportasi umum aksesnya lebih mudah. Terus kalau ada juga yang mau di Senayan karena lebih dekat dari tempat dia pulang kerja. Nah mungkin kayak konflik kayak gitu aja dan itu juga udah diatasin sih kayak. Jadi buat untuk sesi latihannya dibagi jadi 2 waktu. Ada 2 minggu di Lapang Banteng, kemudian 1 minggu di Senayan kayak gitu. Oh, berarti dalam menghadapi sebuah perbedaan konflik untuk mencari jalan tengahnya berarti dilakuinnya lewat musyawarah gitu ya, Kak? Iya, betul. Hmm, oke oke. Terus ya kalau di komunitas ini kan ada pemimpin ya, betul nggak Kak? Eh, daripada pemimpin lebih dibilang mungkin pelatih kayak lebih kayak coachnya buat ngajarin gerakannya kayak gitu sih. Oh, oke oke. Gimana sih? Tapi ada nggak di dalam komunitas ini sebagai leadernya gitu atau pencetus idenya? Mungkin buat yang pertama kali buat kayak ada Daro namanya. Mungkin dia sih. Oh, oke oke. Nah, di kira-kira menurut Kakak nih bagaimana sih gaya kepemimpinan dalam komunitas ini? Apakah dia sifatnya demokratis atau gimana Kak? Untuk Daro sendiri itu dia lebih terbuka ya orangnya. Jadi kayak misalnya ada anggotanya nih yang udah capek lah gitu. Dia nggak paksain kayak harus tetap jalanin. Tapi kayak dia ya udah kita istirahat dulu di situ 1 menit sampai 5 menit baru kita lanjutin lagi. Mungkin kayak gitu. Oh, sip, sip. Lalu gimana nih cara komunitas ini menjaga keaktifan anggotanya? Tadi kan dibilang ya yang aktif tuh 8 sampai 15. Tapi gimana caranya anggota komunitas Terti Ina ini tuh menggait orang-orang yang belum aktif gitu loh, yang jarang walk out. Biasanya sih kalau yang buat yang jangan ikutan nokat di itunya ya secara langsung bang-bang.
itu biasanya kayak ditanyain kabarnya gimana, kenapa nggak bisa ikut, kayak ditanya secara personalnya. Kemudian juga kan kita ada kayak kadang saya di grup kami tuh kayak aktivitas yang lokal tentang kami lakuin hari ini apa, kayak misalnya udah ngelakuin push up 20 kali atau mungkin squat 30 kayak gitu. Nah itu tuh bisa kayak mungkin pemicu buat yang lain jadi kayak ikut coba workout juga hari ini kayak gitu sih. Oke, oke. Nah, terakhir nih, bukan terakhir ya. Ternyata ada pertanyaan yang kelengkap. Tapi aku mau nanya ini dulu nih. Apakah ada kontribusi secara sukarela dalam komunitas ini? Bagaimana kakak tuh terlibat dalam kegiatan sukarela tersebut? Maksudnya tadi kan ada sukarela tuh mengajak masyarakat yang mau ikut secara cuma-cuma. Nah, peran kakak tuh di situ seperti apa? Kalau saya sendiri mungkin bagian bikin konten buat media sosialnya kali ya. Karena kan saya juga klien saya kan di bidang desain UI, Ah, jadi mungkin saya yang ngisi bagian konten media sosialnya kayak gitu. oh, baik-baik. Berarti kalau boleh dijelasin lebih rinci kakak, kakak tuh di Terti Ina selain jadi anggota jadi apa gitu? Selain jabatannya apalah misalnya gitu. Untuk jabatan sih mungkin nggak bisa dibilang jabatan, mungkin kayak lebih ke kayak mungkin apa ya istilahnya buat mungkin sosial media marketingnya mungkin kayak gitu sih. Oh, oke oke. Berarti kakak di dalam komunitas ini sebagai marketing ya? Ya. Keren keren. Kak, tadi ada pertanyaan yang terlewat sepertinya. Ya, kakak bisa jelasin nggak komunitas ini tuh terbentuknya seperti apa gitu, sejarah dari belakangnya gitu. Oh, kalau itu awal berdirinya itu jadi uh, ini tuh dua. Kalau yang saya itu ya tangkap dari teman saya kan dia Ino. Nah dia itu awalnya sama dia pengen belajar gimana caranya dia bisa push up yang benar. Nah kemudian kan sama ditantang buat kayak 30 hari lu bisa push up di mana sebanyak dia tuh waktu itu 50 apa dalam sehari tuh ngakuin. Nah jadi sama 30 hari itu diatur gimana poinnya biar bisa push up sampai 50 kali set. Nah, dari situ juga kan, oh, usianya udah 30. Nah, dia tuh pengen kayak gimana bisa nge-share pengalamannya ke yang lain. Jadinya biar orang bisa lebih sehat juga kan, biar bisa lakukan yang lebih baik lagi. Nah, dari situ tuh mulai terbentuk kan, namanya jadinya Tirtina sesuai dari tadi usia ada yang udah 30 tahun, kemudian juga tantangan 30 hari untuk workout kayak gitu. Oke, oh, menarik banget ya sejarah terbentuknya komunitas ini. Nah, apa sih Kak kira-kira harapan ke depannya untuk komunitas Terti Ina ini? Kalau dari saya sih harapannya Tetina ke depannya semoga bisa terus jalan secara lancar ya, di mana anggotanya juga bisa makin banyak, makin aktif, makin banyak kayak kegiatan bersamanya. Jadi kan makin lebih kekeluarganya itu ada dan jadinya tuh kita makin lebih termotivasi lagi buat hidup sehat kayak gitu sih. Wah, oke. Terima kasih Kak Fadli. Ternyata pertanyaannya udah habis nih. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Kak Fadli sudah berpartisipasi membantu tugas aku dalam psikologi komunikasi. Bel, ada lagi nggak yang mau ditambahin? Nggak ada, mungkin cukup. Makasih banyak Kak Fadli atas Ya, meluangkan sama-sama. waktunya. Oke, oke.